Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatul majlis li dzikril jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Imam Wahidi yang alhamdulillah telah hadir di depan kita, dan alhamdulillah beliau juga belum lama telah pulang daripada ibadah umrah. Mudah-mudahan guru kita mendapatkan umrah yang mabrur, amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta ilmu-ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus keluarga besar Shahibul Waqaf Salawatus Shalihah Ibu Mesito beserta Bapak Nasir keluarga, dan yang saya hormati wabil khusus orang tua kami Bapak Manhasan, Bapak Sama, Bapak Saambun, Bapak Boga, Bapak Wadi, Bapak Nana, Bapak Haji, Bapak Cum, serta bapak-bapak semua yang insya Allah rutinitas melaksanakan ibadah sholat wajib di mushola Baitus Shalihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah jaga dan selalu dalam keberkahan, amin ya rabbal alamin. Khusus marilah sebelum dimulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah terkhusus buat semua keluarga kita yang mungkin dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah mudahkan segala urusannya, serta senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat keluarga besar Shahibul Waqaf yang telah mewakafkan mushola Baitus Shalihah ini menjadi sarana kita untuk ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi huwa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi as'adil rabbi wal ajam wa imamit tayyibat wal haram wa tarjumani bilisanil kiram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعمر
وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم. نبينا الأمير نائب ولا أحد أبر في قبل هم ولا نعيم. يا ربي بالمصطفى صفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حاول من الأهوال منتهب. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah buat orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada wakaf tanah, keluarga besar Mushola Baitul Shalihah, para donatur yang telah menitipkan amanahnya di tempat ini. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita yang saat ini masih Allah panjangkan usia kita, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, memberikan rezeki kita yang halal, yang barokah untuk ibadah. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada saudara kita, orang tua kita yang mungkin saat ini masih ada dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan kehidupannya kehidupan yang berkah di dunia wal akhirah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ala hadhihi niyyah wa khususan lil mu'allif hadzal kitab wa ala ma nawa as-salafus salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus mushola Baitus Shalihah, di antaranya Mukarram Ustaz Maulana dan juga para keluarga besar yang ada di dalamnya, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, bulan ini, bahkan di tahun ini Allah masih memberikan panjang usia kita untuk bisa kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Januari, dan insya Allah kalau tidak salah beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Berarti 3 bulan inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, mudah-mudahan sekali lagi tidak pernah kata bosan kita berdoa, mudah-mudahan kembali nanti kita bisa menghidupkan rumahnya Allah di bulan suci Ramadan dengan kita memperbanyak amaliyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa adaman naqabihi wa bi barakati ulumi wa bikum bid daraini amin. Wa qala radhiyallahu an. Masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Fawaidul Mukhtar, masih dalam bahasan tentang kitab Shadaqah, kitab yang membicarakan tentang sedekah, bahkan fadilah-fadilah, bahkan di dalamnya hikayat-hikayat yang memberikan bangkit semangat kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu tidak mesti mengeluarkan uang, sedekah itu tidak mesti berupa barang, ya, tapi sedekah itu pada umumnya yang ada dalam diri kita itu merupakan bagian daripada sedekah, ya. Bahkan senyum itu pun bagian dari sedekah, ya. Tapi jangan senyum terus, Pak. Jangan senyum terus, mentang-mentang senyum terus, senyum aja, ya. Sedekah begitu, ya. Jangan sampai ada anekdot, ya, karena senyum itu sedekah, setiap masuk ke masjid sedekah, ya, ada kotak amal di senyum aja lewat sedekah katanya, ya. Bukan itu aplikasinya. Nah, di sini, ya, pada tahun yang lalu kita sudah bahas, ya, karena ini pengajian memang minggu pertama dan ketiga, ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita berlomba-lomba sedekah, insya Allah, ya, ada manfaat yang sangat luar biasa. Makanya kalau orang-orang Mekah dan Madinah, yaitu mereka berlomba-lomba dalam sedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Setiap datang musim haji, yaitu mereka gembira, girang. Ya, girangnya kenapa? Karena mereka bisa apa? Mereka hanya bisa bersedekah pada saat musim haji. Lihatlah, ya, 2008 dulu yang maktab yang terjauh itu maktab Syauqiyah
kurang lebih 12 kilo ya dari Masjidil Haram. Ya 12 kilo itu tahun 2008 itu maktab terbaru nama Syauqiyah. Ya bersama jamaah kurang lebih 109 orang itu ya mendapatkan tempat maktab terbaru dari ya pemerintah kita tuh Asy-Syauqiyah. Jadi kita kalau mau melaksanakan sholat 5 waktu ingin datang ke Masjidil Haram itu selalu naik mobil dijemput tuh. Kebetulan waktu itu untuk jamaah haji Indonesia terutama yang di Jakarta mendapatkan fasilitas dari ya Gubernur DKI Jakarta waktu itu masih Fauzi Bowo. Ya, jadi selama di Kota Mekah kita ada 2 mobil tuh, ya 2 mobil bus ya yang siap waktu mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Nah, ketika masuk musim haji luar biasa tuh orang-orang Mekah, terutama pengusaha ya, terutama pengusaha. Setiap kali kita melaksanakan sholat Jumat, masjid yang dekat dengan maktab kita, itu ketika kita pulang, itu mobil kontainer, bukan kontainer Pak, yang panjangnya luar biasa tuh, yang itu sudah menunggu di situ. Ya kirain ya kontainer isinya apa sih? Tapi setelah selesai sholat Jumat, ya mereka membuka, ternyata apa? Mereka membuka makanan-makanan tuh, membagikan. Bukan hanya roti, bukan hanya buah-buahan, tapi nasi khabsah, nasi mandi. Pernah nggak nasi mandi? Ya, yang berasa panjang-panjang tuh, yang enak banget. Ya, itu nampaknya yang gede-gedean tuh, masya Allah. Ya kata mereka haji halal. Ya berkah itu. Ya nggak berebut kita tuh, nggak berebut, nggak kayak di sini rebutan kagak. Kenapa? Karena mobil kontainernya 2. Ya, kita mau ngambil, udah. Kita pikir, wah, satu kamar kan waktu itu ada 8 orang. Kita ambil dah, buat teman-teman dah nih. Ya, kita bawa pisang, bawa jeruk, semua air satu. Ya, apa yang kita mikir, pegang. Orang kata ini, mau ngasih banyak lebihnya. Kita pikir buat teman di dalam kamar. Pas kita masuk ke kamar, ternyata teman-teman pada bawa juga. Jadi di dalam kamar itu masya Allah Pak, berkah tuh. Ya. Itu setiap Jumat tuh, Jumat berkah. Ya, Jumat berkah tuh, makanya diikuti oleh ya bangsa kita, terutama orang-orang Jakarta. Alhamdulillah. Ya, jadi mereka bingung. Saya tanya orang-orang yang belajar di sana, ya, kenapa seperti mereka gila setiap datang musim haji? Kenapa? Karena mereka ya ibadahnya, sedekahnya setiap musim haji. Tapi kalau musim umroh, ya mereka apa? Sebagian tuh pada pelesiran, Pak. Kenapa? Karena itu hotel-hotelnya atau rumah-rumah besarnya disewain tuh. Ya, orangnya kemana? Orang tinggi kemana tahu tuh. Pelesiran tuh ke puncak tuh. Lagi sedekah sama Ronaldo kan? Iya tuh. Ya, makanya rumah-rumahnya pada disewain tuh. Kayak kita di sini begitu. Ketika kita kopi jalan nih, kita nginep kan. Dia nyawa tempat rumah orang kayak gitu, sama harganya begitu. Ya, nilai sedekahnya luar biasa. Ya makanya berbuat baik di Masjidil Haram nilai pahalanya 100.000. Ya dibanding masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi. Ya, kita berlomba-lomba kebaikan. Ya, tapi kadang-kadang, ya, nah inilah nilai kebaikan itu mestinya akan ada nilai tambahnya. Ya. Harus ada bekasannya, ya, harus ada hasilnya. Kita di sana berlomba-lomba beribadah, ya, kita di sana berlomba-lomba sedekah. Rajin tuh kita sedekah, ya. Orang-orang marbot di sana Masjidil Haram atau petugas-petugas apa tuh, ya, kebersihan yang ada di luar tuh, nyapu jalanan, itu mereka nggak minta, cuma mereka berdiri aja. Ketika orang pulang sholat, mereka berdiri haji, kita paham. Ya, udah kita kasih aja nggak siapa orang ya kita tuh berapa orang. Ya kita ngambil barokahnya atau petugas kebersihan dan sebagainya kita berikan. Ya tanpa pengetahuan. Biar Pak kita nilai kebaikannya banyak. Nah dari sana pun hasilnya harus ada. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ciri daripada kemakburan haji seseorang atau umroh seseorang apa? Lihat aja. Ya.
intensitas ibadahnya semakin meningkat, bukan semakin menurun. Intensitas ibadahnya, ya baik tahajudnya, baik 5 waktunya, baik berjamaahnya, bahkan sedekahnya semakin meningkat. Bukan selama di tanah suci doang, bukan. Ya, pulang dari tanah suci, udah gak mau sholat lagi, udah gak masjid lagi. Kenapa? Pahala saya banyak, malah sholat ya 5 waktu di sana. 1 waktu aja berjamaah di Masjid Haram berapa? 100.000 pahalanya dibanding masjid yang lain, dibanding sholat. Ya, salah itu sholat kan berapa? Cuma ngantuk katakan. Udah gak mau sholat lagi, sampai mati gak mau sholat lagi. Gak begitu aplikasinya, realisasinya seperti itu. Oh nggak sedekah lagi? Oh saya sedekah udah banyak di Mekah, di Madinah. Ya banyak kan juga saya dibanding Anda. Nah salah. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan intensitas kedekatan kita kepada Allah semakin meningkat pasca dari ya pulangnya kita dari Mekah. Sedekahnya pun sama begitu. Itu yang dikatakan hasilannya. Ya. Al-Mat'am, memberikan makan pada siapa? Pada orang-orang yang membutuhkan, Masya Allah. Misalnya kita rajin ya, saat kembali ke tanah air apa tuh? Nah, ya kita berbagi, apalagi nanti di bulan Ramadan tuh, Masya Allah. Ya, saya yakin di musola Baitus Sholiha nih, ya mungkin ya akhir Februari atau awal Maret udah berbenah, tahu benah? Ya, udah mulai bersih-bersih dari. Kenapa? Karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kita nggak tahu Pak besok masih bertemu dengan besok nih masih bisa lihat matahari, kita nggak tahu, udah wallahu alam, nggak ada yang menjamin. Ya besok bulan Maret pertengahan kita bisa bertemu gak dengan Ramadan, kita nggak tahu. Nah ini berlomba-lomba, sama di bulan suci Ramadan juga berlomba-lomba. Kenapa? Karena disitulah amal kebaikan kita dilipat gandakan. Ya makanya Imam Al-Haddad yang mengatakan orang yang ya ketika ia telah bersedekah itu melepas dari apa? Ya, melepas dari yang namanya kalau sifat syaitan, sifat daripada syaitan. Ya, 70 sifat yang ada di dalamnya. Makanya ada satu cerita. Ya. Yuhka'an rajulan hadar majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, ada satu hikayat ya di zaman daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya seorang ulama besar tarikh. Ya, beliau yang kita kenal adalah pengarang daripada Rawi Simtud Duror yang sering dibaca tuh ya di majlis-majlis taklim atau di peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya baik di tempat ini maupun di kalangan-kalangan ulama besar dan lain sebagainya. Anna rajulan hadar majlis Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada seorang laki-laki menghadiri majlisnya Habib Ali. Ya kalau di sana pada Hadramaut, ya itu masing-masing surau, masing-masing tempat, masing-masing majlis, ya kumpul tuh ulama-ulama. Ya kumpul tuh ulama-ulama. Makanya di sana pengajian Pak nggak pernah sepi, nggak pernah sepi. Makanya terawihnya di sana 32 rakaat. Kalau kita 2 rakaat, kalau kita paling sedikit ya 11 begitu, 8 lah silakan. Ya kalau pahala gedean 23, yang gede lagi 30 rakaat. Mulainya juga bukan kayak kita mulainya. Kalau kita kan sholat tarawih Isya, Allahu Akbar Isya tuh. Ya kemudian sholat sunnah, kemudian qomat dah, ya habis qomat ya kemudian jalan kotak amal selesai, kemudian bilal tuh katakan jam 8:10 selesai. Kalau di sono mulai tarawih jam 10 malam, selesai jam berapa? 2-an jam 3 tuh, ya menjelang mau santap sahur. Ya kalau kita mau modal kayak gini maka